Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kezia Claudia dengan NIM 114230089. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat peta penggunaan lahan dengan aplikasi QGIS. Nah, di sini langsung aja kita klik yang project ini, kita klik new. Nah, setelah itu kita klik raster, ini kita klik yang georeferencer. Setelah itu kita klik yang open raster, lalu kita masukin si peta peta administrasi kita yang JPG. Nah, oke, setelah itu kita akan nyesuaiin titik koordinatnya dengan cara ini kita klik aja sesuai titik ininya ke sini. Nah, lalu kita masukin XY-nya. Oke. Selanjutnya kita klik yang ini transformation settings. Nah, yang ininya kita ubah dulu jadi yang ini bagian 84 zone 49S. Nah, setelah itu ini untuk output rasternya kita ubah, kita simpan di folder cara show. Kita save. Lalu ini jangan lupa di checklist yang login QGIS when done. Nah, setelah itu langsung kita okein aja. Nah, oke. Setelah itu, setelah itu kita klik yang ini, Start Georeferencing. Nah, georeference successful. Lalu selanjutnya ini tinggal di close aja. Oke, selanjutnya itu kita klik yang layar ini, kita klik layar, lalu new shape layer. Nah, setelah itu ini kita klik yang ketiga ini, kita kasih nama atas, kita save. Nah, ininya kita ubah ke polygon. Ininya juga kita ubah. Oke, ini bagian 84 9S. Nah, lalu ini kita ubah ke terangan. Add to field list. Nah, lalu oke. Selanjutnya kita buat lagi create layer, new shape layer. Kita buat lagi untuk yang sungai dan jalan. Kita sungai dulu ini, lalu kita ubah ke line. Ini juga diubah. Ininya terangan. Add to field list, lalu di okein. Nah, selanjutnya kita klik lagi layer, create layer, new shape layer. Nah, file name-nya ini kita simpan dengan nama jalan. Save, line, ini ubah ke terangan. Add field list, oke. Lalu yang terakhir, kita create layer lagi, new shape file. Sekarang kita buat ini beri nama titik. Save, ininya poin, kita ubah, run, oke. Nah, setelah kita udah bikin yang ini layernya, lalu kita akan digitasi batas administrasinya. Kita akan digitasi 3 kecamatan seperti acara-acara sebelumnya. Nah, ini kita klik dulu yang toggle editing, lalu klik yang sebelahnya ini, yang add polygon feature. Lalu kita buat aja. Nah, setelah itu, ini kan muncul seperti ini. Yang atas ini kita ubah jadi 0, yang keterangannya tidak usah. Lalu kita klik OK. Nah, setelah jadi seperti ini, yang tadi setelah membuat batasan administrasinya, lalu kita klik 2 kali di yang batas administrasi ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik yang simbologi. Kita klik yang simple fill. Nah, fill style-nya ini kita buat no brush. Terus yang color-nya kita ubah jadi warna merah. Nah, setelah ini, tinggal di ininya di apply. Oke. Nah, setelah jadi tadi batas administrasinya, selanjutnya yaitu kita klik yang edit ini, lalu kita klik yang split feature. Nah, ini kita akan membuat batasnya. Nah, untuk menutupnya di klik kanan aja. Nah, selanjutnya kita akan ini kita save. Nah, ini kan udah jadi pembatasnya. Ini tinggal kita klik aja yang save layer edit, lalu kita toggle editingnya kita matiin. Nah, lanjut kita ke sungai. Nah, di sungai sama kita toggle editing, lalu kita klik yang add line feature ini. Sungainya udah selesai, lanjut ke jalan. Lanjut ke titik juga. Nah, ini udah semua. Nah, setelah ini kita klik kanan di batas administrasi, lalu kita open attribute table.
kita klik yang toggle editingnya, lalu di sini kita isi sesuai penggunaan lahan. Kebun, sawah, semak. Nah, lalu kita tinggal save aja, matiin toggle editingnya. Lalu kita close aja. Nah, selanjutnya ini kita klik 2 kali batas administrasinya. Nah, ini di simbologi kita ubah. Yang atas ini categorize, kolomnya kita ubah jadi keterangan, lalu klik classify. Nah, lalu kita ubah aja simbol-simbolnya. Ini untuk kebun. Nah, sebelum itu kita masukin dulu yang data RBI. Yaitu dengan cara klik ini, style manager, kita import export, kita import itemnya, filenya kita masukin file RBI, simbol RBI, open, select all, import, yes to all, kita close aja. Nah, setelah itu tinggal kita cari aja di sini search, ini kan, kita search aja kebun. ini perkebunan, oke, kita ubah sawah, cari aja, ini sawah, lalu kita ubah ini semak, nah, lalu jadi apa aja, oke. Nah, setelah ini kita klik yang sungai. Sama, ini juga kita ubah categorize, kolomnya kita ubah keterangan, lalu classify. Nah, untuk yang sungai, tinggal kita search aja, sungai, oke, classify, oke. Nah, untuk yang jalan, klik simbologi juga, lalu categorize, ini kita ubah keterangan, classify. Nah, ini kita ubah untuk jalan arterinya. Oke, lalu ini jalan kolektor. Oke, lalu ini jalan lain. Nah, tapi ini, nah oke, ini di jalan arterinya, untuk warnanya, ini kita sesuaiin dulu lagi. Yang ini kita ubah jadi 102. Oke, oke. Nah, yang jalan kolektornya juga kita sesuaiin sama RBI. Oke, oke. Yang jalan lain, nah di apply, di okein. Nah, selanjutnya untuk titik, sama ini guys, sama classify, nah ini kita saja. Oke, selanjutnya yaitu kita klik lagi yang layer, kita add factor layer. Nah, di sini di factor datasetnya kita masukin data kontur yang kita udah buat sebelumnya. Add. Nah, setelah muncul konturnya seperti ini, selanjutnya kita klik yang vector, kita klik yang geoprocessing tool, kita klik yang clip. Nah, ini isinya kontur IK55, overlay-nya batas administrasi, dan ininya titik tiganya kita klik save to file, kita kasih nama clip kontur. Kita save, tinggal kita run aja. Lalu kita close. Nah, ini di unchecklist saja. Nah, udah jadi klipnya. Nah, setelah ke klip, ini kita klik kanan di klip, kita open attributable. Setelah itu kita tambahin, kita klik dulu ini, toggle editing. Nah, lalu kita klik yang new field. Nah, kita kasih nama Ika. Yang ini home number integer. Nah, oke. Nah, setelah itu kita klik yang select feature using an expression. Nah, ini kita klik dulu yang ininya, kita ubah field and value. Kita klik 2 kali di elevation ini. Lalu kita buka lagi yang operator. Kita klik yang persen, lalu kita masukin data IK dikali 4, yaitu 220. Lalu klik aja, select feature, lalu di close. Nah, ininya kita ubah jadi IK, kita masukin, setelah itu dimasukin aja angkanya 1, lalu kita update selected. Nah, lalu kita tinggal klik yang ini, invert selection, jadi dia berganti sama yang ini, lalu kita ubah angkanya jadi 0, update selected. Nah, setelah itu tinggal di save aja, save edit, terus toggle-nya dimatiin. Lalu kita close aja. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi di clip, kita properties. Nah, di simbologi ini kita ubah categorize, kolomnya kita ubah jadi IK, classify. Nah, untuk yang 0 ini, kita ubah warnanya jadi warna oranye, dengan ketebalan 0, dan lalu ini kita ubah ketebalannya dengan 1, tuh oke. Nah, yang selanjutnya yang 1 ini kita ubah juga warnanya dengan ketebalan 0,5. Oke, lalu di apply aja. Nah, lalu kita labeling, di label ini, kita ubah jadi role based labeling. Nah, selanjutnya kita klik yang ini, tanda plus ini. Nah,
description-nya kita ubah jadi IKA. Yang filternya ini kita klik yang ini. Nah, ini kita cari dulu fields and value. Kita masukin IKA. Lalu kita buka lagi yang operator. Kita klik 2 kali yang sama dengan. Kita klik 0. Lalu di okein aja. Nah, yang label width-nya ini diubah jadi name. Terus teksnya kita ubah. Ini jadi Times New Roman. Nah, selanjutnya klik yang buffer ini di checklist yang draw text buffer. Lalu kita ke placement. Ini di checklist yang curve dan juga yang online. Lalu di okein aja. Di apply. Oke. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya kita klik aja yang project. Lalu kita klik yang layout manager. Nah, lalu kita klik aja yang create ini. Lalu kita beri nama layout acara 7. Oke. Nah, jika aku kasih ini, lalu kita gedein aja. Nah, selanjutnya kita klik kanan aja di kertasnya, lalu page properties. Ini kita ubah jadi A3. Setelah kita ubah jadi A3, kita klik yang sebelahnya ini, guides. Nah, lalu di horizontal guides-nya ini kita tambahin 4 guides. Itu 10, 20, 27, dan 287. Nah, di vertical guides-nya juga. Nah, selanjutnya kita klik yang ini, add shape, lalu add rectangle, kita buat kotakannya, add shape lagi, add rectangle. Nah, setelah udah terbuat kotaknya, kita klik yang item properties ini, kita klik dulu di kotakannya. Ini kita ubah aja di stylenya. Simple fill-nya ini, stroke color-nya hitam, dan stroke width-nya kita ubah 0,5. Lalu yang ini juga kita ubah. Yang ini juga kita ubah simple fill-nya. Nah, setelah itu kita klik yang ini, add a new map to the layout. Lalu kita sesuaikan sama kotak yang di dalam. Nah, lalu kita atur aja dulu skalanya. Nah, setelah udah pas seperti ini, lanjut kita klik yang grids ini. Terus klik tanda plusnya, kita modify grid. Nah, ini kita ubah aja sesuai yang kita mau. Nah, untuk grid-nya ini kita ubah terus. Lalu line style-nya ini kita ubah warnanya jadi warna merah. Nah, setelah itu kita scroll aja ke bawah, terus kita checklist yang draw coordinating ini. Nah, formatnya decimal with suffix. Nah, untuk left-nya kita ubah ini jadi vertical ascending. Nah, udah jadi seperti ini. Untuk font-nya, ini kita ubah Times New Roman, bold, dan size-nya itu 10. Kita klik OK. Nah, udah jadi seperti ini. Di coordinate precision ini kita ubah jadi 0. Nah, selanjutnya ini di back aja. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di frame ini di checklist. Lalu thickness-nya kita ubah jadi 0,5. Nah, setelah itu. Nah, lalu selanjutnya itu kita klik yang ini. As a new picture to the layout. Nah, lalu kita taruh aja di tengah sini. Lalu di image source-nya ini kita klik yang ketiga. Kita masukin logo UPN. Nah, kita sesuaiin aja biar dia di tengah. Nah, selanjutnya kita akan nambahin teks. Kita klik aja nih yang add a new label. Kita buat aja kotakannya. Nah, lalu di sini bisa kita ubah tulisannya. Ini diubah aja untuk fontnya Times New Roman, bold, dan ukurannya 12. Klik OK. Lalu ini di sini kita bisa klik center, middle. Lalu disesuaikan aja dulu. Lalu kita membuat batasan garisnya menggunakan ini. Kita klik, lalu add polyline.
Nah, lanjut kita bikin judul petanya. Yang ini kita copy aja. Nah, setelah ini udah jadi, lalu kita akan mengklik ini, kita a new north arrow, the layout. Kita buat aja di tengah sini. Lalu kita sesuaiin aja biar di tengah. Nah, lalu kita untuk membuat huruf U. Ini untuk warna ini diubah jadi kecil. Oke, sini cukup. Kita turunin dulu. Punya taruh di atas sini. Nah, udah jadi. Selanjutnya kita buat skala batang. Sebelumnya kita buat dulu untuk tulisan skala. Skala 1 banding 100.000. Nah, selanjutnya kita akan masukin skala batangnya. Nah, selanjutnya kita kasih garis pembatas lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat nama pembuat peta. Nah, selanjutnya kita akan membuat keterangan. Untuk keterangan tinggal kita nilai layout, kita baca warnanya di sini. Nah, lalu kita akan ubah keterangan. Lalu kita ada buttonnya, ini di hidden, ini kita saja yang belakang. Nah, lalu ini kita ubah ikonnya, microphone kita ubah regular 12, oke, untuk ikonnya kita ubah regular 12. Backgroundnya kita bold 12. Lalu kita ini coba diubah, lalu kita baca jadinya. Ini untuk biar dia bisa pisah. Ini spesiesnya, kita konsisten seperti ini aja, biar rapi. Nah, lalu kita akhir. Nah, setelah itu kita akan membuat untuk keterangan konturnya. Nah, itu kita bisa pakai ini. Selanjutnya ini tinggal kita ubah jadinya, ini sebetulnya. Skalanya kita ubah di warna oranye, dengan ketebalan 0,5. Lalu ini kita copy, kita paste, kita bentuk dia lebih kecil. Lalu ininya kita ubah jadi 0,2. Nah, lalu kita buat untuk tulisan. Kita ubah 50, 14 saja. Fontnya kita kecilin lagi. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita tambahin aja teks lagi. Boleh kita copy dari mana aja. Kita ubah tulisannya jadi kontur. Nah, 12. Nah, kita sesuaiin aja. Nah, setelah itu tinggal kita tambahin garis hitam lagi.
Nah, ini udah selesai untuk pembuatan sumber dan sistem koordinat petanya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat inset. Nah, sebelum itu kita akan membuat guides-nya dulu agar insetnya rapi. Nah, setelah jadi guides-nya, lalu kita add shape, add rectangle. Kita buat garis kotaknya. Nah, ini item properties, kita buat ketebalannya, simple fill-nya 0,5. Nah, sebelum itu kita akan ke items ini, lalu kita klik yang map 1, kita ke item properties, kita checklist yang lock layer, lock style for layers. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi yang ini. Nah, kita kembali ke sini, lalu kita akan klik yang ini, Open Data Source Manager. Lalu di sininya kita klik, kita ke foldernya dulu sebentar. Nah, kita masukin yang Indonesia Kabupaten ini, SHP, kita open, kita add, lalu kita close. Nah, setelah ini kita unchecklist dulu yang lainnya, kecuali yang Indonesia Kabupatennya. Nah, setelah ini lalu kita ke properties, ke simbologinya. Terus setelah buka simbologinya, ini yang single simbol kita ganti dulu jadi categorize. Lalu di kolomnya ini kita ubah kabupaten. Lalu kita specify. Nah, lalu ini kita pilih semua. Kita klik kanan, kita change color. Ini kita ubah jadi warna putih semua. Nah, oke. Setelah itu kita akan mencari kabupaten untuk yang kita tempat penelitian kita masing-masing. Untuk saya itu ada di Boyolali. Nah, untuk yang Boyolali ini kita ubah. Nah, ini isinya kita ubah menjadi warna kuning. Lalu di okein, di apply, oke. Selanjutnya itu tadi di properties, kita buka yang labels. Nah, untuk ininya kita ubah jadi rule based label. Jadi single labels. Nah, untuk label width-nya kita ubah jadi kabupaten ya. Nah, untuk teksnya ini kita ubah jadi Times New Roman. Stylenya regular, size-nya Times New Roman regular. Lalu kita ubah ke yang buffer, draw text to buffer. Lalu di placement-nya, lalu ini setelah kita ubah jadi Times New Roman, stylenya regular, size-nya kita ubah 12. Lalu buffernya ini kita checklist yang draw text buffer. Lalu kita apply, kita oke. Oke, ini udah jadi. Lalu kita selanjutnya akan membuat untuk laut Jawanya. Nah, ini kita klik yang layer, create layer. Ini kita new shapefile layer. Lalu file name-nya kita ubah, kita simpan dengan nama laut Jawa. Save. Ininya kita ubah jadi polygon. Ininya, lalu ininya keterangan. Lalu list, kita okein. Nah, lalu tinggal ini laut Jawanya kita toggle editing, lalu kita bikin. Ini kita note, bandingnya jadi laut Jawa. Lalu diklik OK. Baik, ini udah jadi seperti ini untuk laut Jawanya. Lalu kita klik kanan aja properties di laut Jawa. Lalu untuk labels, ini kita sekarang ubah labelsnya. Sebelumnya kita ubah dulu simbologinya di simple fill. Fill colornya ini kita ubah jadi warna biru. Biru. Nah, setelah itu kita ubah di labelsnya. Ini single labels. Ini label width-nya kita ubah jadi keterangan. Di text kita ubah Times New Roman. Style regular, size-nya 12. Di buffer, kita checklist yang draw text buffernya. Lalu kita klik apply, klik OK. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita kembali ke yang layout tadi. Lalu, tadi kan kita udah membuat rectangle ini. Selanjutnya, kita akan add new map to the layout. Nah, lalu ini kita sesuaiin aja sama kotak guides yang udah kita buat. Nah, jadinya seperti ini. Lalu, ini kita tinggal nyesuaiin aja skalanya. Ini di sini kita masih pakai 796.000, 7 juta.
skala 7 juta. Ini kita ubah jadi, nah seperti ini. Nah, boyolannya terlihat dan lokasi penelitiannya. Lalu selanjutnya adalah, nah selanjutnya di peta ini kita akan membuat grid. Jadi ini kita klik aja yang grid ini, kita tambahin modify grid. Ini juga kita ubah jadi cross. Dengan interval, kita pakai interval. Nah ini udah pas, lalu kita ubah aja untuk line style-nya. Kita ubah warnanya jadi warna merah. Nah, kita back aja. Nah, lalu ini kita checklist aja draw koordinat ini yang kita scroll ke bawah. Lalu kita ubah ini decimal with suffix. Kita ubah yang ini jadi vertical ascending dan ini juga vertical ascending. Karena ini terlihat masih terlalu mepet, kita ubah aja lagi ini jadi 50.000. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini juga kita ubah yang tadi, yang draw koordinatnya. Fontnya kita ubah. Kita jadiin Times New Roman, regular, dengan font. Kita sesuaiin dulu ya. Kalau kegedean, berarti kita kecilin aja. Si kegedean. Coba kecilin aja lagi ya. Nah, oke. Ini udah pas. Nah, selanjutnya, nah untuk di peta ini juga diubah di bagian ini, frame kita checklist. Dengan thickness-nya kita ubah 3,5. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah ini udah selesai. Lalu tinggal kita klik aja di bagian layout ini. Kita save project. Nah, kita bisa save dengan nama peta acara 7. Kita save aja. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Bang.